Mana gambar itu? Sama. Silakan ditulis ya. Nama lengkap boleh atau nama panggilan juga boleh. Nanti pukul 8.40, sekitar 8.40 kita mulai ya anak-anak semua ya. Siap, boleh disiapkan modul pembelajarannya. Ya, modul tematik. Namanya apa? Bisa di rumah sakit, PC. Ini apa ya? Tadi apa? Oteknya kan cuma lah, ini apa turu? Membawa motor boleh diambil dulu bukunya ya anak-anak ya. Cari tempat yang aman. Nih teman-teman Belum pada masuk. ada pakai jilbab tadi. Mbak Lisa ada? Tadi? Maaf. Videonya nggak nyalain. Nyalain videonya kan bisa dimatiin. Kalau kamu kan pengen nyala videonya, biar kelihatan kamu. Maafin aja. Entar. Oke. Assalamualaikum anak-anak semua. Waalaikumsalam. Kabar pagi ini sehat? Sehat kata sehat.
Alhamdulillah, sudah sehat. Oke. Waktu sudah menunjukkan pukul 8.40, mari kita mulai terlebih dahulu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Ibu Nisa yang akan pimpin anak-anak mengucapkan bersama-sama ya. Oke, sip. Yang pertama, membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, ikrar syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Kemudian ikrar kerelaan. raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Doa tambah ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa pembuka hati. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, yang terakhir doa pagi hari. Asbahna alhamdulillahi la syarikalah illa huwa wa ilaihi. Oke, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak sudah memulai hari ini dengan sebelum kita lagi, guru mau bertanya, siapa yang tadi pagi sholatnya tepat waktu, sholat subuh, angkat tangan. Mau tahu tepat waktu? Apa ya? Ada nggak yang tepat waktu ya ini ya? Ada. Ada. Oh, Mas Nanti tepat waktu. Sip. Yang lain ada lagi? Ada. Oke, bagus. Karena pagi ini siapa yang sudah sholat duha? Oh, itu sudah ada yang sholat duha. Bagus ya, solid ya. Terus lagi, siapa yang berpuasa sunnah? Boleh sebutkan namanya. Oh, banyak ya. Oke, bagus kalau seperti itu. Sudah siap anak-anak untuk belajar hari ini? Sudah. Semangat ya. Hari ini kita bertemu tidak hanya dengan Bu Nisa dan Pak Arifin, tetapi nanti ada Pak Guru lagi yang akan membersamai kita semua. Kita hari ini akan bersama-sama juga dengan Pak Angga. Siapa yang kangen? Ya. Ada yang kangen nggak ini? Kok nggak ada yang kangen? Siapa yang kangen Pak Angga? Oh, malu-malu. Oke. Sebelum kita lanjut lagi, untuk waktunya saya persilahkan kepada Pak Angga. Monggo Pak Angga, langsung saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semuanya. Apa kabar, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Oke, hari ini Pak Angga akan sedikit membahas tentang pelajaran kita ya. Untuk pelajaran kita PAI sama bahasa Arab. Ya. Kira-kira PAI sama bahasa Arab sulit yang mana? Ada yang sulit nggak? Enggak. Sulit. Masa? Oh ya, suka bahasa Arab atau PAI? PAI. Suka PAI. Oke. PAI. Oke semuanya, kita pelajaran PAI bahasa Arab menjadi favoritnya kita semuanya ya harusnya ya. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa surga. Jadi kalau kita besok itu mau masuk surga itu di sana bahasanya pakai bahasa Arab, tidak pakai bahasa Inggris, tidak pakai bahasa Jawa ora ya kayaknya nggak ada. Oke. Terus untuk PAI, nah ini kita akan sedikit untuk PAI kita akan sedikit di bagian asma ya al-wa untuk al-alim kemudian asmaul husna ismun nama baik yaitu nama Allah yang baik ya. Siapa yang suka sama Allah? Saya. Oi. Nggak pernah lihat wujudnya. Siapa kangen, siapa rindu sama Allah? Ya. Siapa rindu sama Allah? Ya. Siapa yang kangen sama Nabi Muhammad SAW? Aku. Saya. Aku. Ya. Nah. Oke anak-anak semuanya, ketika kita itu kangen sama Allah, kangen sama Nabi Muhammad, jadi apa yang kita akan itu besok itu kan kita temu ya. Jadi siapapun apapun yang kita itu kangen rindu itu besok di akhir akan bertemu. Nah, bertemu. Nah, kita kangen sama Allah, kangen sama Nabi Muhammad, itu kita lah ketemu juga. Nah, Muhammad kan pasti masuk surga. Kalau Nabi Muhammad berarti Allah kita kan bertemu di surga. Kalau kita kangen sama kalau nggak di alam kubur dari surga mati tapi kalau kita cuma kangen cuma sama HP yang susah di mamanya kita kangen sesuatu yang kangen sama rindu sama itu terputus ya. Nah itu akan akhirat pada harta dunia akan binasa. Namanya untuk musnah itu kita akan wahab al-sami itu nanti yang jadi pokok pelajaran kita mengantarkan ada proyek kelas tentang Allah beri apa memberi rezeki, memberi kehidupan, memberi nafas. Ya, tidak diberi nafas Allah. Gitu ya. Ya, aduh, Allah jelas. Padahal sini bagus. Jadi untuk hari ini kan musim penghujan ya. Penghujan anak di masa sih jelas. Iya. Halo. Apakah suara saya jelas? Jelas. Jelas, Pak. Aku agak jelas.
Oh iya, oke. Jelas ya. Udah nggak sama kandang Pak Angga. Nah, ini kandang Pak Angga. Oke, semuanya untuk yang kita membutuhkan ya mungkin banyak kita harus perbanyak berdoa ya. Kepada Allah, kalau kan Allah nabian. Ini tugas anak-anak semuanya untuk mempraktekkan setiap saat, setiap ketika hujan ya. Ketika hujan kita harus mempraktekkan sehingga lisan kita itu otomatis ya, automatically ya. Otomatis ketika hujan langsung Allahumma shayyiban nafi'an. Kemarin anak hujan deras sebagian daerah itu gara-gara hujan ada yang longsor. Ya, ada yang kebanjiran. Ya pokoknya banyak deh bencana-bencana di Indonesia. Lihat TV toh. Itu banyak sekali bencana alam. Nah, kita alhamdulillah masih selamat oleh Allah sampai ini. Maka kita harus banyak berdoa. Ketika kan sayyidina nah, itu dulu. Untuk selanjutnya hujannya mulai deras dan ada petir. Doa ketika kita mendengar petir ya. Nah, ini akan kita pelajari untuk materi kedepannya gitu. Itu ya pembahasan PA. Untuk bahasa kita seperti itu melanjutkan ya tentang pemandangan alam. Terima kasih kemarin sudah membuat video bagus. Masih mengedit videonya ya terus dan sudah bagi yang mengumpulkan atau mengirim silahkan mengirim itu ya Bu Pak Aryan ya Bu Nisa dari saya insya Allah ya untuk anak-anak semuanya semoga berkah diberikan Allah ini itu ya dari Pak Angga mohon maaf Anila Mama. Sampai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sudah mendengar penjelasannya Pak Angga? Disampaikan apa saja? Doa ketika akan hafal. Siapa yang sudah hafal? Boleh diucapkan yang sudah hafal. Allahumma Oke, itu anak-anak. Oke, sekarang bisa menambahkan. Kita lanjutkan materi yang matematik anak-anak. Ini sudah tentang apa saja? Ya, ingat enggak? Kita belajar tentang apa saja ya minggu ini ya. Itu tugas hari ini. Terus hari ini belajarnya tentang apa anak-anak? Tentang hujan. Anak-anak yang membawa buku harus dibuka bukunya halaman 10. Kita sambil mengingat-ingat kembali materi. Sudah dibuka belum? Sudah dibuka atau belum? Di sini bisa ada gambar anak-anak ya, yang halaman 10 bisa terlihat? Bisa. Oke, bisa. Siapa yang sudah paham mengenai proses terjadinya hujan? Ada yang mau menjelaskan? Menjelaskan, mau bantu buku untuk menjelaskan ke teman-teman.
Masih malu-malu ya. Oke, sekarang kita bahas dulu. Sebelum Benisa lanjut menjelaskan materi yang ini, Bu Guru mau bertanya kepada anak-anak. Selama 2 pekan ini, ketika hujan, siapa yang masih marah-marah? Ada tidak ya yang masih marah-marah ketika hujan, terus kesel gitu? Enggak. Terus kalau hujan gimana anak-anak? Kemarin kan sering hujan tiba-tiba itu. Sudah mengamalkan doanya? Belum. Belum sudah ya? Oke. Ya. Diamalkan lagi ya. Oke. Sekarang kita coba untuk belajar mengenai proses terjadinya hujan. Jadi anak-anak sebenarnya hujan itu berasal dari sebuah proses yang itu selalu berputar. Selagi masih ada matahari, selagi masih ada air, selagi masih ada tanaman, maka proses itu akan senantiasa berlangsung sampai hari kiamat. Oke, ini sama tanya, siapa yang menciptakan matahari? Allah. Siapa yang menciptakan air? Allah. Siapa yang menggerakkan angin? Allah. Allah semua. Berarti Allah itu hebat ya. Allah itu maha pencipta. Bisa menciptakan dan menggerakkan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Oke, anak-anak bisa dilihat di situ gambarnya yang pertama itu adalah gambar kita amati proses yang pertama, gambar 1. Itu yang warna biru itu air ya, air laut ya. Laut menguap karena panas matahari dan membentuk awan. Coba kita tanya, kalau kira-kira misalnya ada air laut tapi tidak ada matahari, air laut itu bisa menguap atau tidak? Menguap. Air laut itu banyak atau sedikit? Banyak. Yang bisa menguapkan air laut sebanyak itu siapa? Allah. Nah, adanya matahari itu juga karena ada Allah ya. Jadi, menguap itu air laut juga membutuhkan matahari. Kalau mataharinya baru sembunyi, misalnya baru mendung gitu, ya nanti proses menguapnya tidak banyak. Itu hanya sedikit nanti. Kemudian, air setelah dipanaskan atau panas karena matahari, dia akan menguap ya. Kita sudah belajar itu. Nah, yang kedua kita baca, air yang menguap itu akan mengalami kondensasi. Kondensasi itu artinya mengalami pendinginan. Jadi anak-anak, ketika air itu menguap, semakin ke atas, semakin tertiup angin ke atas, maka air itu akan mengalami proses pendinginan. Nah, uap air di dalam awan mengalami pendinginan sehingga menjadi titik-titik air di dalam awan. Nah, ini bergumpal awannya. Kemudian coba anak-anak amati di situ, kenapa ya awannya dari yang posisinya yang di warna biru itu kemudian bisa bergeser menjadi posisi yang kedua yang berwarna hitam. Itu kira-kira kenapa? Karena angin, betul. Siapa yang meniup angin? Atau yang menggerakkan angin? Allah. Wah, berarti sekali lagi kita ditunjukkan kekuasaan Allah ya, bahwasanya Allah itu maha pencipta dan maha kuasa atas segala sesuatu. Iya betul, anginnya itu meniup awan. Karena tadi sudah dingin, jadi kan air sudah membentuk awan, terus terbentuk titik-titik air. Karena dingin, semakin dingin, akhirnya awannya itu sudah berat membawa air. Jadi titiknya itu turun lagi ke bumi, bocor kalau misalnya gampangnya ya. Kita gampang memahami, awannya itu nanti bocor, terus tetes-tetes. Nah, tetes-tetes hujan
akan membasahi bumi. Dan ini tetes hujan ini bisa menimbulkan manfaat untuk seluruh makhluk yang ada di bumi. Misalnya untuk tanaman. Kalau untuk tanaman itu buat apa? Biar bisa apa? Iya, betul, biar subur. Kemudian, kalau untuk manusia, air hujan atau air itu bermanfaat untuk apa? Untuk mandi, minum, pinter. Kalau untuk tanaman juga, untuk hewan? Minum mandi. Iya, untuk minum dan untuk mandi, betul. Nah, anak-anak, air yang meresap, yang turun ke bumi itu nanti akan dimanfaatkan oleh seluruh makhluk. Kemudian nanti ada juga yang meresap ke dalam tanah, kemudian mengalir kembali ke laut. Nah, nanti terus terulang kembali siklusnya itu. Kemudian, anak-anak, coba. Anak-anak kemarin sudah melihat video yang Bu Guru bagikan tadi malam? Sudah. Oke, sudah. Ada yang bisa menceritakan salah satu saja, sebutkan nama, isi videonya apa? Mas siapa atau Mbak siapa? Boleh? Sebutkan namanya, ayo. Tidak boleh malu-malu. Ayo. Siapa yang mau menceritakan isi videonya? Videonya tentang apa? Yang sudah tadi yang menjawab sudah tadi siapa ya? Ini bisa tidak bisa melihat. Siapa tadi Pak Arifin yang menjawab sudah Pak Arifin? Mas siapa ya tadi ya? Siapa ya tadi? Coba diulang. Yuk sebutkan namanya, ayo. Ayo sambil melatih keberanian. Ayo. Menceritakan dengan bahasanya sendiri tidak apa-apa, sebisanya. Iya, sebisanya ya. Oh, ini masih malu-malu nih Pak Arifin. Oke. Lanjut Pak Arifin saja kalau gitu yang menjelaskan isi videonya dan penjelasannya. Monggo Pak Arifin. Wah, ternyata anak-anak kelas 3 masih malu-malu. Ya, nggak apa-apa. Pak Arifin harap semoga untuk berikutnya, di kesempatan berikutnya kalian semua sudah berani tampil. Karena siapapun itu, kalau kalian itu percaya diri, maka insya Allah bakat-bakat yang kalian miliki itu akan bisa berkembang secara maksimal. Kalau bakat kalian berkembang secara maksimal, maka kalian akan menjadi anak-anak yang berprestasi. Bayangkan kalau kalian itu sebenarnya pintar membaca puisi misalnya, tapi kalau kalian itu malu-malu, maka kalian juga akan nggak bisa tampil sehingga tidak bisa maksimal dalam berprestasi, dalam meraih cita-cita. Maka dari itu sangat penting sekali untuk percaya diri. Oke, anak-anak, mulai sekarang kalau bisa dilatih untuk percaya diri ya. Dilatih mulai dari lingkungan di rumah dulu, percaya diri dengan diri sendiri, percaya diri dengan orang tua, dengan saudara-saudara, nanti selanjutnya percaya diri dengan Bapak Ibu guru, dengan teman-temannya gitu, agar kalian bisa berprestasi dengan maksimal. Oke, terima kasih Bu Nisa untuk waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Pak Arifin mau menambahkan mengenai review video yang kemarin sudah dibagikan oleh Bu Nisa melalui grup ya. Mungkin Bapak Ibu atau orang tua kalian sudah menunjukkan videonya kepada kalian. Apakah ada yang belum melihat videonya?
Ada tidak? Video yang ada di YouTube tentang video cuaca buruk. Ya, kalau ada yang belum, sekedar Pak Arifin ceritakan saja, kalian bisa membayangkan. Jadi video yang dikirimkan oleh Bu Nisa itu menjelaskan mengenai kondisi alam yang ada di Indonesia. Ternyata hujan yang dikirimkan oleh Allah kepada manusia yang di bumi ini itu tidak selamanya membuat manusia itu enak-enak. Ternyata ada hujan yang dikirimkan oleh Allah itu berupa badai. Berupa apa anak-anak? Nah, kalau yang dikirimkan oleh Allah berupa hujan dicampur angin, membuat badai, membuat kerusakan, pohon-pohon pada roboh, rumah-rumah pada hancur karena keterjang badai, kira-kira itu membuat kerusakan, membuat manfaat buat manusia atau membuat kerugian buat manusia? Ya, membuat kerugian buat manusia. Jadi itu tadi, kalau kalian mencermati video yang dikirimkan oleh Bu Nisa, itu adalah video kejadian alam yang ada di Indonesia tentang cuaca buruk. Nah, terus intinya adalah sikap kita harus bagaimana terhadap cuaca buruk itu. Ada yang bisa menjawab? Kita harus bagaimana kalau dikirimkan cuaca buruk oleh Allah? Hati-hati. Harus hati-hati. Pinter, apalagi? Berdoa. Berdoa minta apa, Mbak? Hah? Minta keselamatan. Selanjutnya apa lagi? Kalau ada apalagi anak-anak, selain kita harus hati-hati terhadap cuaca buruk, terus kita saat itu juga harus berdoa, apalagi? Rajin beribadah. Ya, walaupun cuaca buruk, kita tidak boleh melupakan ibadah, terutama ibadah wajib seperti sholat dan lain sebagainya. Apalagi? Nah, selanjutnya kita tidak boleh mengeluh dan menyalahkan Allah. Nah, selanjutnya kita juga harus bersabar dengan cobaan ujian yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi kita harus menyadari bahwa di lingkungan kita itu ada suatu ketika hujan yang enak, yang membuat sejuk, yang membuat tumbuh-tumbuhan itu jadi tumbuh, membuat hewan-hewan bisa minum air, membuat manusia tidak kekeringan dan lain sebagainya. Tapi dalam suatu kondisi tertentu ada cuaca buruk. Nah, cuaca buruknya contohnya adalah hujan yang terus-menerus, terjadinya banjir, terjadinya angin badai, topan, dan lain sebagainya. Terjadinya cuaca kebalikan dari cuaca hujan adalah cuaca kemarau. Terjadinya kemarau yang panjang selama setahun bahkan lebih, panas terus. Nah, akhirnya membuat kekeringan. Itu bisa saja terjadi anak-anak, dan semua itu kehendaknya siapa? Nah, semua itu adalah kehendak Allah. Maka dari itu yang harus kita lakukan, kalau diberikan nikmat oleh Allah, kita bersyukur. Nah, kalau kita mendapatkan cobaan seperti tadi, ada hujan yang membuat badai, cuaca buruk dan lain sebagainya, kita harus bersabar terhadap ujian Allah tadi, dan tetap
selalu beribadah. Jangan sampai kita setelah diberikan cobaan